Pada lembaran sejarah Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada umatnya bahwa akan muncul tanda-tanda besar dan kecil sebelum datangnya kiamat. Sebagian di antaranya terjadi melalui tangan manusia, para tiran, para pendusta, dan para perusak, sementara sebagian lainnya muncul sebagai fenomena agung dari langit dan bumi. Di masa silam, kaum muslimin menyaksikan bagaimana dari Bani Thaqif akan muncul dua sosok, seorang jagal bengis dan seorang nabi palsu, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga mendengar berita tentang sebuah api besar yang akan keluar dari wilayah Hijaz dan menerangi negeri-negeri di sekitarnya. Dan umat ini pun diperingatkan akan datangnya bangsa-bangsa kuat dari utara, Turk dan Tatar, yang wajah, kekuatan dan cara berperangnya telah digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum mereka lahir di panggung sejarah. Semua ini bukan sekadar cerita, tetapi peringatan, bukan sekadar peristiwa, tetapi pelajaran bagi siapa yang mau merenung. Inilah ensiklopedia akhir zaman, pertanda keras zaman, sang jagal, api Hijaz, dan bangsa Turk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan isyarat tentang dua sosok berbahaya yang akan muncul dari kabilah Bani Thaqif. Keduanya bukan pembawa kedamaian, tetapi pembawa kehancuran. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari kabilah Thaqif akan muncul seorang pendusta dan seorang pembinasa. Para ulama menjelaskan, pendusta itu adalah Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi yang mengaku mendapat wahyu dan mengangkat dirinya sebagai nabi, mempropagandakan kebohongan untuk meraih dukungan politik. Pembinasa itu atau jagal pembantai adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang pemimpin yang terkenal sebagai Al-Gojo, penumpah darah, dan menguasai rakyat dengan besi dan api. Keduanya sama-sama muncul dari suku Thaqif, namun memberikan dampak besar dalam sejarah fitnah umat. Yang satu menyesatkan dengan klaim kenabian palsu, sementara yang lain memerintah dengan kekejaman yang mengguncangkan dunia Islam selama puluhan tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan jauh sebelum mereka lahir bahwa badai fitnah akan datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Selain itu, salah satu tanda besar sebelum hari kiamat yang disebutkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarnya api besar dari wilayah Hijaz. Api itu begitu dahsyat hingga menerangi leher-leher unta di negeri Busra, jauh di Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api dari negeri Hijaz yang menerangi leher-leher unta di kota Busra. Dan peristiwa ini, menurut kebanyakan ulama sejarah, telah terjadi pada tahun 654 Hijriah, ketika di kota Madinah muncul api raksasa dari celah gunung berapi. Api itu memancar ke langit, mengalir seperti sungai lava selama hampir sebulan, menerangi kawasan sejauh ratusan kilometer, hingga orang-orang di Syam menyaksikan cahaya merahnya. Para saksi mata menuliskan bahwa malam-malam di Madinah menjadi seperti siang, sementara aroma belerang memenuhi udara. Peristiwa itu mengingatkan umat bahwa sebagian tanda kiamat yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar simbolik, namun nyata, terjadi dan didengar oleh dunia Islam pada masa itu. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa di antara tanda-tanda besar keruntuhan peradaban
adalah munculnya kaum yang datang dari arah timur. Umat Islam akan menghadapi musuh-musuh yang ciri-cirinya tidak pernah dijumpai sebelumnya. Dikenal dalam sejarah sebagai bangsa Turk dan Tatar. Mereka tinggal di wilayah luas yang membentang dari padang rumput Asia Tengah hingga stepa dingin di antara pegunungan Altai dan kawasan Mongolia. Daerah terpencil ini tempat hidup nomaden yang keras dan membentuk karakter mereka, menjadikan mereka bangsa penunggang kuda yang paling tangguh di zamannya. Hadits sahih menyebutkan ciri-ciri fisik dan penampilan mereka secara jelas. Wajah seperti tameng, mata kecil sipit, hidung pesek, dan tubuh kekar. Mereka berjalan dengan sandal bulu dan pakaian dari kulit binatang. Hidup dalam gerak tanpa kota besar dan sangat terlatih dalam memanah sambil berkuda. Kehidupan yang keras membentuk perangai mereka, cepat menyerang, sulit ditangkap, dan hampir tak mengenal rasa takut. Hadis tersebut menjadi isyarat kuat tentang bangsa yang kelak dikenal sebagai Turk, Tatar, dan Mongol. Rasulullah SAW menggambarkan ciri bangsa dari timur itu dengan sangat jelas. Beliau bersabda bahwa umat Islam akan memerangi kaum yang berwajah seperti tameng, yaitu pipih dan lebar, bermata kecil, berhidung pesek, memakai sandal dari bulu dan penampilan mereka seperti perisai. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, dan Muslim. Dan dalam riwayat lain, kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi bangsa Turk dan memerangi kaum yang wajahnya seperti perisai yang ditempa. Ciri-ciri ini sangat cocok dengan bangsa stepa, Turk, Tatar, dan Mongol. Kaum penunggang kuda dari wilayah Asia Tengah yang hidup dalam cuaca ekstrim dan memakai pakaian dan sandal dari bulu hewan untuk bertahan hidup. 3 tanda besar ini, munculnya sang jagal dan nabi palsu dari Bani Saqif, keluarnya api raksasa dari Hijaz yang menerangi dunia, serta gambaran Rasulullah SAW tentang bangsa Turk dan Tatar dengan ciri-ciri fisik yang tegas dan pakaian dari bulu, semuanya menjadi peringatan keras bahwa zaman manusia terus bergerak menuju fase-fase ujian berikutnya. Setiap tanda muncul sebagai pengingat bahwa perubahan besar dalam sejarah umat bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rangkaian isyarat kenabian. Mereka berdiri sebagai jejak-jejak awal tentang apa yang akan dihadapi manusia menjelang datangnya gelombang fitnah yang lebih besar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.